Buah kelapa dibeli dari agen. Ada apa dengan rapid test antigen? Pada liburan akhir tahun 2020 kemarin, pemerintah mulai mempersyaratkan pemeriksaan rapid test antigen bagi mereka yang menggunakan transportasi publik atau memasuki daerah tertentu. Akhir-akhir ini, banyak juga media yang menawarkan penjualan alat pemeriksaan rapid test antigen. Banyak juga beredar video tutorial cara melakukan pemeriksaan rapid test antigen sendiri. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan rapid test antigen ini? Apa bedanya dengan pemeriksaan rapid test antibody atau pemeriksaan PCR? Apakah kita diperbolehkan melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini sendiri? Dalam video ini akan dibahas tuntas tentang rapid test antigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Selamat bergabung dalam channel Belajar Sehat bersama saya, Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam channel ini, kita akan ngobrol santai tentang informasi kesehatan dalam berbagai topik yang lagi update. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dengan informasi kesehatan yang akan saya update berikutnya. Sebagai bahasan awal, kita akan bahas pemeriksaan rapid test antigen ini sesuai dengan istilahnya. Pemeriksaan rapid test antigen berarti suatu pemeriksaan untuk mendeteksi antigen atau protein dari virus corona yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, sekitar 15-30 menit. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan laboratorium untuk diagnosa virus corona ada 3 macam, yaitu pemeriksaan rapid test antigen, pemeriksaan rapid test antibody, dan pemeriksaan PCR. Apa beda dari ketiga pemeriksaan ini? Yang pertama adalah berdasarkan target pemeriksaannya. Pemeriksaan rapid test antigen memeriksa protein virus. Pemeriksaan rapid test antibody memeriksa protein antibody atau zat kekebalan dalam tubuh manusia. Sedangkan pemeriksaan PCR memeriksa RNA atau material genetik dari virus. Sekarang kita bahas berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini. Pemeriksaan rapid test antigen dan pemeriksaan rapid test antibody membutuhkan waktu yang hampir sama, yaitu sekitar 15-30 menit. Sedangkan untuk pemeriksaan PCR membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa beberapa jam sampai beberapa hari, tergantung metode yang digunakan. Pemeriksaan PCR hasilnya juga ada yang cepat, dalam waktu beberapa jam. Pemeriksaan PCR ini menggunakan metode TCM atau tes cepat molekuler. Perbedaan ketiga dari alat pemeriksaan ini adalah dalam hal sampel atau bahan pemeriksaan. Pemeriksaan rapid test antigen sama dengan pemeriksaan PCR menggunakan sampel dari swab atau usapan dari epitel di dinding belakang rongga hidung atau pada dinding belakang tenggorok. Sedangkan pemeriksaan rapid test antibody menggunakan sampel dari darah. Bagaimana dengan sensitivitas, spesifisitas, atau keakuratan dari pemeriksaan ini? Sensitivitas rapid test antigen lebih dari 80%, sedangkan spesifisitasnya lebih dari 97%. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa keakuratan pemeriksaan ini cukup baik. Keakuratan hasil pemeriksaan rapid test antigen ini akan berlaku jika persyaratannya terpenuhi. Yang pertama, alat yang dipakai harus mempunyai rekomendasi dari WHO atau izin edar dari Kemenkes. Yang kedua, petugas yang mengambil sampel dan mengerjakan pemeriksaan ini haruslah petugas yang terlatih.
Yang ketiga, waktu pengambilan sampel. Paling baik jika dilakukan pada saat jumlah virus dalam tubuh cukup banyak, yaitu dalam 5-7 hari pertama gejala muncul. Keakuratan pemeriksaan ini akan semakin berkurang jika pemeriksaan dilakukan saat jumlah virus dalam tubuh seseorang tidak banyak. Misalnya dilakukan setelah minggu pertama gejala. Berdasarkan beberapa alasan tadi, maka sangat tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen sendiri atau melakukan pemeriksaan rapid test pada seseorang yang tidak terlatih, misalnya di tempat-tempat yang tidak resmi. Dan juga tidak disarankan untuk membeli alat pemeriksaan rapid test antigen yang tidak mempunyai izin edar dari Kemenkes atau rekomendasi dari WHO. Jadi tidak semua alat pemeriksaan rapid test antigen bisa dipakai. Kenapa kita tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen ini sendiri? Di samping karena faktor keakuratan, juga faktor keamanan. Untuk melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya menggunakan APD level 3. Dan juga dibutuhkan ruangan khusus bertekanan negatif, atau ruangan dengan pengaturan sirkulasi udara yang aman bagi lingkungan. Sekarang, apakah kita boleh menyimpulkan sendiri hasil pemeriksaan dari rapid test antigen ini? Kesimpulan dari hasil pemeriksaan rapid test antigen ini sebaiknya dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan ini pada dasarnya adalah pemeriksaan screening, jadi harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau data lain untuk menunjang diagnosa. Tetapi pada daerah di mana tidak tersedia pemeriksaan PCR, diagnosa COVID-19 bisa menggunakan dasar hasil pemeriksaan rapid test antigen ini. Seseorang dapat didiagnosa COVID-19 jika hasil rapid test antigennya positif dan didapatkan data tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19. Yang dimaksud dengan kontak erat di sini adalah riwayat bertatap muka dalam jarak dekat lebih dari 15 menit atau riwayat kontak fisik misalnya berjabat tangan. Yang kedua adalah didapatkan gejala khas COVID-19, misalnya batuk, demam tinggi, sesak nafas, kehilangan indera penciuman atau anosmia, atau kehilangan indera perasa atau ageusia. Jadi pada keadaan ini kita tidak bisa membau atau lidah kita tidak bisa merasakan makanan atau minuman yang ada dalam mulut kita. Jadi rasanya seperti hambar. Dua tanda ini mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan infeksi COVID-19. Yang ketiga adalah data penunjang dari hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto ronsen dada, ataupun bila memungkinkan CT scan dada. Sekarang bagaimana sikap kita jika hasil pemeriksaan rapid test antigennya negatif? Jika hasil rapid test antigen negatif, kita masih harus hati-hati dengan hasil negatif palsu. Maksud dari negatif palsu ini adalah hasil pemeriksaan menggunakan rapid test antigen bernilai negatif, padahal sebenarnya seseorang tersebut sedang terinfeksi COVID-19. Hal ini bisa terjadi pada beberapa keadaan. Yang pertama, jika pemeriksaan dilakukan pada saat jumlah virus dalam tubuh seseorang tidak banyak, misalnya setelah minggu pertama gejala. Yang kedua, alatnya tidak valid, tidak mempunyai izin edar Kemenkes atau rekomendasi WHO. Dan yang ketiga adalah faktor petugas di mana teknik pengambilannya kurang tepat. Jadi sebaiknya untuk menyimpulkan hasil tes dari rapid test antigen ini tetap berkonsultasi dengan dokter. Apalagi jika terdapat riwayat kontak erat dengan seseorang di sekitar kita atau terdapat gejala klinis khas dari COVID-19. Dokter nanti akan menganalisa menggunakan data yang ada untuk memastikan diagnosanya COVID-19 atau bukan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pemeriksaan rapid test antigen. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, saran, silahkan memberikan komen di bawah.
Sekali lagi, apabila berkenan, silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita semua selalu diberi kekuatan dan kemudahan dalam melewati ujian pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam sehat.